Di dalam memandikan jenazah memang disunatkan untuk diwudui. Seperti orang mandi besar, disunatkan untuk diwudui. Kemudian, di dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki perempuan adalah membatalkan wudhu. Kan begitu. Ini sepertinya pertanyaan mengarah ke sana. Sebelum kita membahas itu, perempuan, istri atau suami, bolehkah memandikan pasangannya setelah meninggal dunia? Selagi memang waktu meninggal masih ada hubungan suami istri, maka diizinkan untuk memandikannya. Bukan mantannya, bukan jandanya, bukan. Memang dia adalah masih suami istri kemudian meninggal. Sebab baginda Nabi juga pernah ingin bersabda, biarpun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, akan tapi para fuqaha sudah mengatakan seorang istri bisa memandikan suaminya. Suami mandikan istrinya. La in mittu qabli la ghasaltuki, memang itu riwayat hadis Nabi, kalau engkau mati sebelumku Aisyah, engkau akan aku mandikan, menunjukkan bahasanya ini boleh. Biarpun hadis ini diperselisihkan, tapi secara hukum adalah boleh. Istri memandikan suaminya, akan tapi yang boleh diperhatikan bukan itu saja. Jadi gini, jenazah itu laki-laki kalau meninggal yang memandikan laki-laki, perempuan kalau meninggal yang memandikan perempuan. Di antara laki-laki yang memandikan diambil laki-laki yang terhormat, yang tidak bisa komentar, yang tidak biasa komentar. Perempuan yang diizinkan memandikan adalah perempuan yang mulutnya terjaga. Ada naudzubillah perempuan kalau mandikan mayat langsung bilang, oh kenapa itu lehernya, kenapa dadanya, kemana? Wah ini kurang ajar. Nggak boleh mandikan perempuan begitu. Kalau ada perempuan kok celometan, mulutnya cek tentang mayat keluarkan, nggak boleh mandikan lagi dia. Dan harus menjaga amanat. Karena mungkin ada bagian-bagian tubuh yang nggak bisa diceritakan. Dan ya, kemudian perempuan yang memandikan perempuan, laki-laki yang memandikan laki-laki. Kalau ternyata perempuan boleh dimandikan laki-laki, tapi laki-laki siapa itu? Laki-laki boleh dimandikan perempuan, siapa itu? Perempuan dimandikan oleh laki-laki, yang laki-laki itu adalah mahramnya. Mahramnya itu adalah abangnya, ayahnya, atau anaknya. Orang lain nggak bisa. Makanya lebay itu jangan lebay-lebay amat. Lebay perempuan itu maksain mandiin laki-laki, nggak ada urusannya. Ini maksakan. Ada lebay laki-laki, nggak tahu urusan apa ini. Memaksakan memandikan perempuan, nggak boleh pak. Jadi lebay jangan lebay-lebay amat. Bukan bagianmu. Biar yang mandikan perempuan, ajari perempuan mandikan perempuan. Kecuali yang Anda mandikan istri atau tadi adik perempuan. Nah, baik gitu. Bahkan sampai ulama mengatakan kalau ada perempuan meninggal dunia, ternyata nggak ada perempuan yang memandikannya. Nggak ada perempuan yang memandikannya. Laki-laki nggak ada yang mahram, orang lain semuanya nggak usah dimandikan. Masuk langsung surga, nggak usah disolati. Karena membuka aurat besar, bahaya. Hanya sebagian imam mengatakan ditayamumi saja baru disolati. Sebab syaratnya untuk bisa disolati kan dimandikan dulu. Nah, ditayamumi. Nggak usah dimandikan, buka auratnya. Anda laki-laki ngapain buka-buka? Ada perempuan yang tidak tahu di negeri mana. Anggap saja di sebuah pulau ada perempuan satu-satunya. Meninggal dunia. Nggak tahu perempuan terdampar bagaimana. Di situ adalah kampung laki-laki. Nggak ada perempuan. Dan perempuan nggak ada hubungan dengan laki-laki, nggak ada mahramnya. Nggak usah dimandikan. Kalau mandikan harus buka aurat, menyentuh dan seterusnya, haram. Makanya yang bagian mengurusi jenazah harus punya ilmu dong. Ada buku tentang jenazah itu dipelajari itu. Baik, seperti itu. Kalau istri masih boleh, tapi ingat, waktu istri meninggal dunia, suami memandikan, atau suami meninggal dua, istri memandikan. Boleh, tapi dengan catatan, dengan siapa dia memandikan di situ? Istri memandikan suaminya, tapi yang memandikan suaminya adalah siapa? Adik laki-lakinya. Berarti adik laki-laki dengan istrinya kan ipar. Nanti sang itu buka aurat dan sebagainya. Enggak usah ikut-ikutan lah kalau Anda. Jadi mohon maaf. Gambarannya ya, semoga suami Anda panjang umur. Ini sebuah contoh, kalau enggak begini enggak paham. Suami Anda panjang umur, istri Anda panjang umur. Contoh aja, kalau mohon bukan. Ada seorang suami, istri meninggal dunia. Atau seorang istri, suaminya meninggal dunia. Suami meninggal dunia. Berarti yang mandikan suami adalah laki-laki. Dan diutamakan dari laki-laki kerabat. Adiknya, abangnya. Bayangkan.
Abangnya ikut memandikan mayat. Anda sebagai istri ikut mandikan, hati-hati. Jangan sampai tangan Anda bersentuhan dengan adik ipar Anda dan seterusnya. Ini perlu perhatikan, mau beramal baik tambah dosa. Apalagi kadang-kadang namanya memandikan kan harus membuka aurat, basah-basah dan sebagainya. Ini kadang-kadang karena kebodohan ini langsung, ini kan saya boleh, itu kan suami saya harus mandikan ya. Iya ibu, tapi kan yang mandikan laki-laki, apalagi laki-laki orang luar juga. Lebihnya tadi. Mudin Jawa Timur, mudinnya mandikan mudinnya orang lain, mandikan suaminya, dia ikut-ikutan buka aurat dan sebagainya. Kebodohan dia, bukan jadi amal baik. Harus ada ilmunya. Ini ada buku ini perlu dipelajari, ini sebagai jenazah. Ini mulai dari wafat sampai dikubur di liang lahat, ini ada di sini. Jadi seperti itu ya. Anda sebagai istri boleh mandikan suami Anda, tapi ingat, siapa yang bakal nemeni? Aslinya biarkan laki-laki saja mandikan, selesai. Anda perempuan gak ikutin. Kenapa? Bukan urusan Anda dengan mayat, tapi Anda dengan yang memandikan itu Anda tidak ada urusan. Bukan mahram. Kecuali suami Anda meninggal dunia, yang memandikan adalah adik Anda, kan? Ayah Anda, laki-laki kan? Anda mahram dengan mereka. Ini waspadai, hei para ustadz yang suka mandikan jenazah, jangan hanya main mandikan saja. Harus ada ilmunya. Baik. Kemudian sebelum kan waktu dimandikan kan diwuduin. Anggap saja suaminya itu enggak ada yang mandikan kecuali istrinya sama anak perempuannya. Kan diwudui kemudian dimandikan. Setelah itu apa? Kan perempuannya istrinya nyentuh. Tidak batal sang mayat. Yang mayat tidak batal, enggak ada yang berubah, enggak batal mayat. Termasuk mohon maaf ini suatu ketika biarpun kelas ustadz kadang-kadang mungkin ya salah paham. Kalau seorang mayat meninggal dunia kemudian dimandikan, kok keluar kotoran lagi, nggak wajib dimandikan lagi. Sudah cukup. Karena kewajiban bagi kita bukan kewajiban bagi mayat, kewajiban bagi kita. Jangan sampai mandikan lagi, sudah cukup. Seperti itu, ya. Jadi yang batal adalah ya kita sebagai laki, Anda sebagai istri menyentuh suami itu yang batal. Tapi suami yang meninggal dunia nggak batal wudunya. Karena dia mayat. Itu saja insyaallah. Mungkin pertanyaan seperti itu. Waspada, biarpun ini urusan fardu kifayah, kalau tidak punya ilmunya, pengen berbuat baik ternyata malah dosa kadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.